Ejakulasi dini. Nah, kenali penyebabnya dan cara mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat. Jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Ejakulasi dini adalah salah satu masalah seksual yang paling umum dialami pria. Siapa nih yang sedang mengalami kondisi ini? Mungkin malu-malu ya untuk menyampaikannya ataupun mencari tahunya ya. Memang kondisi ini bisa menimbulkan kecemasan, kemudian rasa malu, bahkan bisa mengganggu keharmonisan hubungan. Nah, jika kamu atau pasanganmu mengalami hal ini, nah penting untuk diketahui ya bahwa kamu nggak sendirian ya. Banyak sekali orang yang mengalami hal yang sama. Jutaan pria di seluruh dunia itu menghadapi masalah ini. Ejakulasi dini adalah kondisi medis yang umum dan bisa diatasi dengan pendekatan yang tepat. Nah, jadi teman-teman tenang ya, ini bisa diatasi. Banyak orang yang menganggap ejakulasi dini hanyalah masalah psikologis ya, padahal penyebabnya itu bisa sangat kompleks yang melibatkan faktor fisik ya maupun faktor psikologis. Memahami penyebabnya itu adalah langkah pertama yang paling penting untuk menemukan solusi yang efektif. Di video ini kita akan membahas secara terbuka dan juga jujur ya tentang berbagai penyebab ejakulasi dini serta langkah-langkah praktis untuk mengatasinya. Jadi mari kita cari solusi bersama, tonton sampai habis. Penyebab psikologis ya, ini pemicu utamanya. Nah, bagi sebagian besar pria, ejakulasi dini itu sangat erat kaitannya dengan kondisi mental dan juga emosional. Nah, otak dan pikiran kita ini memegang peranan besar ya dalam mengontrol respon seksual. Nah, yang pertama kecemasan. Ini adalah penyebab utama. Nah, banyak pria yang merasa cemas tentang performa seksual mereka ya, takut tidak bisa memuaskan pasangannya atau merasa bersalah ya setelah ejakulasi dini terjadi. Nah, kecemasan inilah yang menciptakan lingkungan yang tidak bagus ya, seperti lingkaran setan yang membuat kondisi semakin buruk. Nah, semakin cemas, semakin cepat ejakulasi. Jadi jangan sampai cemas ya. Yang pada akhirnya apa? Menambah kecemasan itu sendiri. Yang kedua, stres. Stres kronis dari pekerjaan, kemudian masalah finansial ya, ataupun karena tekanan hidup lainnya ya, itu dapat mempengaruhi hormon kita. Kemudian sistem saraf kita ya, yang secara langsung bisa berdampak pada kemampuan mengendalikan ejakulasi. Ketika tubuh berada dalam kondisi stres ya, ia akan melepaskan hormon yang bisa mempercepat respon fisiologis, termasuk respon seksual. Yang ketiga, masalah hubungan. Kurangnya komunikasi ya, konflik yang belum terselesaikan atau perasaan negatif terhadap pasangan ya, ini juga berkontribusi pada ejakulasi dini. Sebaliknya, keharmonisan hubungan dapat membantu mengurangi tekanan dan membangun rasa percaya diri. Yang keempat, kurang pengalaman. Nah, pria muda atau yang baru menikah ya, nah dia kan baru pertama kali berhubungan seksual ya, seringkali mengalami ejakulasi dini karena kurangnya pengalaman dan juga stimulasi yang berlebihan. Kemudian penyebab fisik atau biologis. Selain faktor psikologis, itu beberapa kondisi fisik juga bisa mempengaruhi. Nah, meskipun tidak seumum faktor psikologis, kondisi ini perlu juga diperiksa oleh dokter. Yang pertama, ketidakseimbangan hormon dan neurotransmitter. Kadar hormon yang tidak stabil seperti serotonin ya, itu dapat mempengaruhi respon saraf yang mengontrol ejakulasi. Serotonin adalah zat kimia di otak yang berperan dalam menunda ejakulasi. Nah, kalau kekurangan serotonin ya dapat mempercepat proses ini. Yang kedua, masalah pada kelenjar prostat atau tiroid. Nah, peradangan misalkan atau infeksi ya pada prostat atau prostatitis atau masalah pada kelenjar tiroid ya, hipertiroid misalkan ya, itu bisa menjadi faktor pemicu ejakulasi dini pada beberapa pria. Yang ketiga, kerusakan saraf. Cedera atau kerusakan saraf akibat penyakit tertentu ini bisa mempengaruhi sensasi dan sinyal saraf yang mengendalikan ejakulasi. Yang keempat, sensitivitas berlebihan. Nah, beberapa pria mungkin memiliki ujung saraf yang lebih sensitif nih di area Mr. P-nya yang bisa memicu ejakulasi lebih cepat ya. Nah, jadi Mr. P-nya itu lebih cepat geli misalkan, ataupun gelinya berlebihan. Nah, bagaimana mengatasi ejakulasi dini? Teman-teman ya, itu solusi praktis ya.
Itu jika teman-teman mengalami ejakulasi dini, ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan. Kuncinya adalah sabar, konsisten, dan terbuka. Nah, yang pertama komunikasi terbuka dengan pasangan. Langkah pertama yang paling penting itu bicarakan masalah ini dengan pasanganmu. Yakinkanlah bahwa kalian akan mencari solusi bersama ya. Ini akan mengurangi tekanan ya, kemudian juga mengurangi kecemasan serta membuat kamu dan pasangan itu merasa sebagai tim ya. Yang kedua, teknik perilaku. Jadi ada dua teknik perilaku ya, ada teknik stop start, ada namanya teknik quiz. Ketika teman-teman melakukan teknik stop start, nah itu teman-teman ketika merasa hampir ejakulasi, itu hentikan rangsangan seksual. Lalu tunggu sampai perasaan itu mereda ya, sampai nggak terasa lagi, sampai berkurang ya, ataupun menghilang. Nah setelah itu baru lanjutkan lagi hubungan ataupun rangsangan ya. Kemudian lakukan berulang kali untuk melatih kendali. Nah jadi ini harus memang konsisten ya, harus sering ya, kemudian harus sabar. Kemudian teknik quest ya, jadi tepat sebelum teman-teman merasa ejakulasi, pasanganmu itu dapat menekan ujung Mr. P-nya. Nah, jadi teman-teman ya, misalkan mau ejakulasi ditutup ya, tapi jangan setelah ejakulasi, itu sebelum. Nah, itu ditutup beberapa detik sampai keinginan itu hilang ya. Jadi nggak merasa ingin ejakulasi lagi. Nah, latihan ini itu bisa membantu mengontrol refleks ejakulasi. Tapi memang itu harus konsisten juga dan harus sabar. Nah, yang ketiga, latihan otot dasar panggul. Nah, latihan Kegel itu dapat memperkuat otot-otot yang mengontrol ejakulasi. Nah, latihan ini bisa dilakukan di mana saja ya. Mau di kamar bisa, mau di rumah ya. Itu bisa dimanapun ya. Jadi cukup dengan mengencangkan dan juga mengendurkan ya otot-otot di sekitar anus seolah sedang menahan buang air kecil. Yang keempat, menggunakan kondom. Nah, menggunakan kondom ini ya dapat menjadi solusi sementara, tapi ini sementara ya, tidak permanen. Jadi kondisi ini bisa mengurangi sensasi pada Mr. P-nya. Jadi kurang sensitif ya, jadi kurang geli gitu. Nah, yang dapat membantu menunda ejakulasi. Yang kelima, konsultasi dengan dokter. Nah, jika masalah ini terus berlanjut ya, sudah mencoba cara-cara yang ya bisa dilakukan di rumah secara mandiri, tapi masih juga ya, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Nah, dokter ini akan membantulah mencari solusi, mengidentifikasikan penyebabnya, kira-kira apa sih penyebabnya, kemudian gimana sih nanti untuk terapinya. Ya, dokter mungkin bakal melakukan rekomendasi terapi perilaku, terapi hormon, atau obat-obatan tertentu jika diperlukan. Nah, ada obat tertentu yang memang yang bisa membantu menunda ejakulasi, misalkan obat antidepresan ya, dosis rendah, atau krim anestesi topikal. Nah, jadi Mr. P-nya yaitu dibaluri ataupun diolesi krim anestesi. Jadi seperti kebas gitu ya. Nah, kesimpulannya teman-teman ya, ejakulasi dini itu bukanlah sesuatu yang harus kamu hadapi sendirian. Dengan memahami penyebabnya ya, teman-teman bisa mencoba berbagai teknik, kemudian juga terbuka dengan pasangan. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan kendali ya, kendali dan juga kepercayaan seperti dulu lagi. Nah, yang paling penting adalah mengambil langkah pertama, berkomunikasi dengan pasangan, kemudian tidak takut mencari bantuan profesional ya. Nah, jadi teman-teman ini bisa dilakukan secara mandiri ataupun bantuan. Nah, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa di like ya, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat, sampai jumpa.